Pernahkah di dalam kehidupan kalian mengalami sepasrah-pasrahnya, atau mungkin setiap harinya kalian sering mengalami, terlebih ketika saldo di rekening nol, di dompet juga tidak ada, lalu ada banyak yang harus dibayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi kisah, berbagi pengalaman yang masih hangat tentunya, yaitu yang saya alami ketika tadi pagi setelah subuh, dan lebih tepatnya itu kalau tidak salah sekitar jam 6. Kita runut dulu ceritanya, yaitu waktu tadi pas subuh itu saya tidak fokus sholat subuh. Kenapa tidak fokus? Pertama, memang belum tidur juga habis ronda. Kemudian yang membuat saya tidak fokus adalah saya sedang membutuhkan uang cash atau uang tunai untuk kebutuhan yang terbilang mendesak yang harus saya bayarkan, yaitu tadi jam 10 siang. Nah, ketika sholat itu saya betul-betul tidak fokus, ingat sana sini, karena posisi saya itu, saya istilahnya kurang tepat memanajemen keuangan. Bulan kemarin saya gajian, ternyata hal-hal yang tidak terduga itu kurang secara dananya, sehingga mau tidak mau di akhir bulan ini saldo saya nol, kemudian isi dompet saya juga nol, sudah sekitar 2 hari. Dan kebetulan hari ini itu tadi jam 10, mau tidak mau, ada tidak ada, saya harus mengadakan sejumlah uang. Dan otomatis ketika saya sholat subuh tersebut, bukannya saya fokus sholat subuh, malah keingat sana sini. Tentunya sebagai manusia biasa, saya pun mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Setelah sholat subuh, berzikir, kemudian pulang saya dari masjid. Ketika saya turun dari masjid, saya kepada Allah dalam hati sambil berjalan, ya Allah, gerakan saya untuk menjemput rezekimu, karena saya sudah pasrah. Pokoknya nanti jam 10, saya mohon ya Allah, mohon diadakan, mohon dicukupi apa kebutuhan saya itu. Kemudian setelah pulang dari masjid, saya kemudian berziarah seperti biasa hari Jumat kepada almarhumah ibu. Kemudian setelah berziarah beres sekitar jam 6 kurang, saya seperti biasa beraktivitas, bersih-bersih, kemudian mencuci dan sebagainya, olahraga sebentar, kemudian pulang. Nah, setelah pulang, setelah mandi dan sebagainya, karena semalaman saya belum tidur sehingga saya mengantuk. Kemudian saya putuskan, karena tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan juga, mau tidurlah. Sekitar ada 5 menit saya tertidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ke rumah. Waktu itu suara perempuan. Awalnya saya pikir di dalam mimpi, tapi ternyata benar ada tamu. Saya bukalah pintunya, kemudian saya lihat, saya tidak kenal siapa orang itu. Tiba-tiba saya tanya saja, maaf ibu siapa ya, mau kemana? Kata ibu tersebut, ini betul rumahnya Yuda? Saya jawab, iya. Kenapa? Ini ada titipan. Dari siapa bu? Dari Pak Haji Anu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena privasi juga. Emang kenapa bu? Ini ada titipan, kebetulan saya lewat ke desa Siaa. Kemudian saya diberikan sejumlah amplop. Waktu itu sadar tidak sadar, karena saya baru juga 5 menit tertidur, dan refleks juga membuka pintu. Kemudian saya terima, saya ajak mampir dulu mungkin untuk ngopi dan sebagainya. Ibu tersebut katanya sedang buru-buru mau belanja ke pasar di Majalengka. Kemudian saya terima, karena pikiran saya itu masih blank waktu itu, sehingga amplop saya simpan langsung ke lemari, tidak dibuka dulu, langsung saya lanjutkan tidur karena sudah pusing juga. Nah, pas waktu itu saya terbangun oleh suara telepon. Waktu sekitar setengah 10. Ternyata yang nelpon itu orang yang menagih
istilahnya yang membutuhkan sejumlah uang tersebut. Karena kebetulan waktu itu saya terpaksa harus meminjam uangnya dahulu yang tidak sedikit juga. Dan pas hari tadi memang dia sedang butuh-butuhnya. Waktu saya bangun, setelah bangun saya ke air dulu, langsung saya wudhu dulu. Setelah terima telepon tadi, saya bilang, "Ntar ya setengah jam lagi mau beres-beres dulu." Saya tidak bilang waktu itu tidak punya uang, emang saya tidak punya uang, tapi saya tidak bilang, cuman kan jam 10 janjinya. Waktu itu masih setengah 10. Nah, setelah ke air, kemudian sesalat duha, dilanjutkan keluh kesah yang tadi waktu subuh kepada Allah itu. Ya Allah, saya pasrah pasrahnya. Nah, pas sedang berdoa, belum juga sampai Al-Fatihah, saya teringat, tadi kan ada amplop ya, pas saya belum buka. Belum saya tutup doa juga, langsung ingat. Emang dasar sebagai manusia ya, gampang teralihkan. Sebelum doa ditutup, langsung balik kanan ke lemari, ambil amplopnya pas dibuka. Subhanallah, ternyata uang di dalamnya itu sejumlah 2 kali lipat dari yang saya butuhkan tadi. Dan alhamdulillah, yang tadinya saya sudah pasrah istilahnya, serencananya walaupun puasa sunnah biasa, tapi rencananya mau puasa mutih saja, karena emang tidak ada untuk berbuka juga tadinya, untuk kedepannya. Tapi alhamdulillah, karena keyakinan saya kepada Allah, alhamdulillah Allah tutupi segala aib, segala kekurangan saya. Alhamdulillah terbayar yang harus dibayarkan, dan saya alhamdulillah punya bekal juga untuk istilahnya ibadah dan kehidupan kedepannya cukup aman lah untuk menyambut tahun baru. Nah, dari kisah saya tadi, saya ingin menerangkan 3 hal. Bahwa rezeki itu secara global itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah rezeki itu tingkatannya mencari rezeki. Nah, mencari rezeki itu kasaban syariat, di mana kita tidak tahu di mana rezekinya dan tidak tahu di siapa kita bekerjanya dan sebagainya. Yang kedua itu ialah menjemput rezeki. Nah, di menjemput rezeki ini yaitu tingkatan biasanya para ustadz, para ulama, kiai menjemput rezeki karena sudah tahu rezekinya di mana. Yang ketiga ini ialah rezeki yang datang sendiri. Biasanya yang tingkatan 3 ini tuh tingkatan para wali, aulia, istilahnya orang-orang yang sudah tidak memikirkan tentang rezekinya lagi, sehingga dia fokus untuk terus pada Allah dan rezeki datang sendiri. Nah, waktu itu saya pikir, tidak mungkin saya ke dalam tingkatan 3 ini karena saya juga banyak dosanya. Yang pasti yang tadi itu atas murni bantuan dari Allah. Alhamdulillah, di bulan Rajab ini istilahnya meskipun banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, tapi Allah membantu dengan cara yang tidak terduga, membantu dengan cara yang luar biasa. Nah, bagi teman-temanku semuanya yang melihat video ini, saya berpesan, kalian jangan menyempitkan tentang pemberian dari Allah dengan akal logika kalian, karena kalkulatornya Allah itu berbeda dari kalkulator kita sebagai manusia. 1 tambah 1 bisa 2, tapi Allah 1 tambah 1 bisa 1 juta, bisa 10 juta. Maka dari itu, yuk kita pupuk lagi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai Allah yang maha memberikan sesuatu, yang bisa mengabulkan segala halnya, kita malah meragukannya. Kita sebagai manusia jangan seperti itu. Terlebih kita sebagai muslim. Jangan sampai tauhidullahnya cacat. Maka itu yuk kita memperbaiki diri lagi, kita banyak bertaubat, pokoknya hanya fokus kepada Allah dan terus beraktivitas, terus berikhtiar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada cerita yang serupa yang kalian alami, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah mendukung channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.